علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan kesempatan sehingga dapat hadir di rumah yang mulia ini dalam rangka arisan keluarga yang seperti biasanya kita laksanakan dalam 1 bulan sekali. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama Tunku Ihsanuddin yang sengaja kita undang pada hari yang berbahagia ini untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk kita bersama dan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang semuanya kita sampaikan kepada almarhum dan almarhumah di rumah ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Untuk menghematkan waktu, langsung saja kita minta kepada guru kita untuk menyampaikan sama dia beserta sedikit nasihat untuk kita bersama. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah, selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ma'asalam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada seluruh ulama akhirul zamanin yang masih ditinggalkan oleh Allah sebagai lampu penerang di kita bersama. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita membaca as-samadiyah ataupun tahlilan yang kita kasatkan kepada almarhumah, almarhum ataupun almarhumah sahibul bait, maka kita iringi dengan nasihat ataupun pelajaran ilmu agama yang mudah-mudahan bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, umumnya kepada hadirin wal hadirah yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini. Jadi pada sore ini saya akan membacakan beberapa wasiat daripada seorang ulama tasawuf yang saya ambil di dalam kitab Jawami'ul Musannafat, dalam bahasa lain kitab 8.
yang bunyinya berkata seorang hakim radhiyallahu anhu pada masa dahulu, padahal ia berjalan kepada segala negeri karena mengajari ia akan segala manusia akan 6 patah kata. Jadi seorang ulama yang tasawuf ini dia menjelajahi beberapa negara. Tujuan dan maksudnya ingin menyampaikan 6 patah kata, yang 6 patah kata itu yang akan jadi bermanfaat kepada manusia, mengarungi kehidupan yang fana ini dan diberikan oleh Allah kebahagiaan akhirat. Mana 6 perkara yang disampaikan oleh seorang hakim? Pertama, barang siapa tiada berilmu, maka tiadalah mulia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Ini yang pertama. Disampaikan olehnya, orang yang tidak ada ilmu agama maka tidak mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Maksud bahagia dunia, dia tidak akan mendapatkan satu kebajikan pun di dalam dunia, lebih-lebih lagi di dalam akhirat. Walaupun kita sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kadang-kadang salah kita terjemahkan, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan untuk saya ataupun untuk kami dalam dunia, dan berikanlah bahagia untuk kami di dalam akhirat. Itu terjemahan yang sudah sering kita baca. Tetapi hakikat daripada makna Rabbana atina fid dunya hasanah yang sudah sering kita baca dan terhafal bagi kita, maknanya, ya Allah, berikanlah kebajikan bagiku di dalam dunia dan berikanlah kebajikan bagiku di dalam akhirat. Artinya apa? Senangnya seseorang itu bila dia di dalam dunianya itu selalu dalam kebajikan. Itu namanya senang. Tapi yang kita tafsirkan senang menurutnya kita banyak duit, hidup mewah, kemana-mana kita mudah saja, itu maksud dari kita senang. Tetapi yang dimaksud oleh Allah, kita hidup di dalam dunia, kemana saja kita bergerak, kemana saja kita menuju, selalu dalam ridha Allah. Itu maksudnya seseorang itu senang dan selalu mengingat kepada Allah. Jadi doa yang kita panjatkan, ya Allah berikanlah kepada saya selalu dalam kebajikan di dalam dunia ini. Di ketika kita selalu dalam kebajikan, insya Allah akhirat pun akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Syurganya Allah Ta'ala. Maka kembali lagi perkataan hakim tadi, orang yang tidak ada ilmu maka dia tidak akan mendapatkan kebajikan dunia dan akhirat. Di ketika seseorang melakukan ibadah, maksudnya apa? Maksudnya diberikan kebajikan di negeri akhirat. Tetapi ibadah yang dibuatnya di dalam dunia tidak didasari ilmu agama, maka ibadah itu ditolak. Nah, setiap orang yang melakukan amalan tidak didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut mardudatun, ditolak oleh Allah dan tak diterima. Kenapa demikian? Karena di dalam hukumnya Islam itu
ada sah dan batal. Seseorang melakukan ibadah tak cukup syaratnya, maka dianggap ibadahnya itu tidak sah. Dalam bahasanya, bahasa lain itu batal. Ketika batal, maka ibadah itu tak diterima. Itu hukum syariatnya. Kadang-kadang ketika kita ajarin bahwa satu ibadah yang tak cukup syarat dan kita ajari dia bahwa itu tidak sah, dia malah membalas pertanyaan itu, kenapa kamu tahu tak sahnya ibadah saya? Kadang-kadang ibadahmu saja itu belum tentu diterima. Masalah diterima tak diterima itu memang hukum Allah Ta'ala. Kita diajarkan di dalam agama Islam melakukan ibadah itu harus cukup syarat. Mana yang lain seperti nikah, sahnya nikah, batalnya nikah. Sah nikah cukup syarat. Kenapa? Ada 2 orang saksi yang adil. Sahnya nikah karena wali yang adil. Jadi bila melakukan ibadah yang ibadah itu akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan di dalam akhirat, tetapi ibadah itu tak didasari ilmu, maka ibadah itu sia-sia. Tidak akan membuat dia itu senang setelah meninggal dunia. Maka belajar ilmu agama itu yang paling utama, wajib dibandingkan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW diwajibkan salat di waktu malam Isra dan Mi'raj. Karena beliaunya tidak mengerti bagaimananya melakukan salat, maka dia diwajibkan oleh Allah langsung salat subuh. Apa juga diwajibkan? Waktu salat zuhur. Kenapa waktu salat zuhur itulah salat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Karena salat subuh langsung setelah dia terima itu tidak mengerti bagaimana. Ketika salatnya zuhur diajari oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Maka hidup ini butuh ilmu agama biar terarah dan mendapat kebahagiaan akhirat. Maka dalam kata lain, ada katanya Nabi kita Muhammad SAW, bila seseorang dia mau memperdalamkan ilmu agama, maka akan ditanggung rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Mulianya ilmu. Ketika ilmu agama itu kita tuntut benar-benar tujuan dan maksud untuk menghilangkan kejahilan ataupun karena ridha Allah, maka Allah membahagiakan kita, mencukupkan kita di dalam dunia dan memberikan kenikmatan bagi kita di dalam negeri akhirat. Ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Yang pertama ilmu tauhid, ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, dan ilmu fikih, ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah, dan ilmu tasawuf, ilmu memelihara hati kita jangan sampai berdosa dan menghilangkan, membinakan segala amalan yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadah ia atas kepayahan dan kesusahan dan tidak mau menjauhkan maksiat dan tidak bersabar bila diberikan ujian ataupun musibah, maka tiadalah baginya bahagia pada akhirat. Maka untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan setelah kita meninggalkan dunia ini, ujian apapun yang diberikan oleh Allah, maka mesti kita iringinya dengan sifat
sabar. Seorang istri sikap suaminya yang jahat, maka dia mesti bersabar. Begitu juga seorang suami, sikap istri yang menyakiti hatinya, dia pun harus bersabar. Itu ujian pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar susahnya ibadah. Memang susah ibadah. Payahnya kita. Contohnya apa? Mau tengoknya Al-Quran, baca Al-Quran kita sampai 1 jam gak sanggup, ya kan? Tapi tengoknya HP kadang-kadang lebih 1 jam pun lebih 1 jam pun sanggup. Berzikir sama juga, bersedekah begitu juga. Kadang-kadang untuk dunia mampu kita keluarkan puluhan juta, tapi untuk agama kadang-kadang agak payah kita keluarkan sebagaimana mudah kita keluarkan untuk dunia. Maka ibadah itu mesti jangan tunggu sampai sadar. Kapan kita sadar? Hana menjang kita yo sadar, menyordak tak yo hana menjang sadar. Mesti harus kita paksakan diri kita. Sama juga seperti bersedekah, harus paksakan diri kita supaya sudah terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka sesuatu yang kita buat itu tidak lagi payah dan susah. Dan yang kedua, menjauhi segala maksiat. Kalaupun orang lain mudah-mudah saja dia mengambil uang riba dan lain sebagainya untuk dia buka usaha, maka kita mesti harus tahan diri kita, jangan sampai kita ambil uang-uang yang ada unsur ribanya yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga, sabar terhadap musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan kita diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Ada yang banyak diberikan rezeki oleh Allah, ada yang sedikit diberikan rezeki oleh Allah, ada yang kadang diberikan oleh Allah itu cuma tak banyak dan tak sedikit pun, biasa-biasa saja. Semuanya itu adalah ujian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba wajib bersabar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, barang siapa ada ia itu kurang akal, maka tiadalah manfaat dengan ilmunya. Maksudnya kurang akal, dia mampu berpikir tetapi tidak mau berpikir tentang ilmu. Tapi kalau untuk dunianya, dia nomor 1. Mana contohnya? Seperti ilmu tauhid. Ilmu tauhid ada sifat yang wajib pada Allah. Maka sifat yang wajib pada Allah wajib baginya seseorang itu dia ketahui. Ada 20 sifat, wujud, qidam, baqa sampai mutakalimun. Dan setiap sifat itu bukan cuma diketahui wujud artinya ada, bukan, serta dalilnya. Dalil ijmali, ya kan? Dalil ijmali dan dalil nakli. Mana dalil yang tertulis dalam Al-Quran, mana dalil yang timbul dalam akalnya seseorang yang ijmali. Maka ada ulama berpendapat, kalau seandainya seseorang tak tahu bahwa sifat yang wajib bagi Allah yaitu 20 sifat, dan dia ketahui dalilnya yang nakli dan akli serta yang ijmali, maka dia akan selalu berdosa. Satu pendapat yang lain oleh Imam Sanusi, dia berpendapat bahkan belum dianggap orang itu Islam. Dan selanjutnya yang keempat, barang siapa tiada takut akan Allah Ta'ala, artinya apa? Tidak mengerjakan segala suruh Allah dan tiada menjauh segala yang dilarang oleh Allah, maka tiada baginya mulia di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah. Yang kelima, barang siapa tiada murah hatinya, maka tiadalah baginya senang di dalam akhirat. Kehidupan yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, tenaga yang diberikan oleh Allah,
itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jangan kita anggap yang telah ada pada diri kita itu semata-mata usaha dan susahnya kita sehingga kita mendapatkannya. Semuanya itu karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang keenam, barang siapa tiada ia menerima akan pengajaran orang, nasihatnya orang, maka tiadalah baginya hajat. Pertama ibadah, yang kedua dia menghitung dirinya, menghisap dirinya, muhasabah dirinya, apakah hari ini lebih banyak kebaikan ataupun keburukan. Kalau lebih banyak keburukan, maka niatkan dalam hati untuk besok diberikan kesempatan oleh Allah, kita sedikitkan kejahatan dan kita banyakkan kebaikan. Dan selanjutnya untuk mendengar nasihat ataupun melakukan belajar ilmu agama. Yang keempat, kita bersuka-suka dalam dunia ini dengan yang halal diberikan oleh Allah kepada kita, untuk bersama keluarga diberikan oleh Allah, dibolehkan dalam syariat. Kita jalan-jalan ataupun bersenang-senang dengan keluarga atas nama itu halal dan tidak berlebih-lebihan. Itulah 4 perkara yang mesti diterapkan oleh seseorang dalam sehari-harinya. Kalau itu diterapkan, insya Allah Ta'ala setelah dia meninggal dunia akan diberikan oleh Allah kebahagiaan. Mungkin hanya inilah dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Dan juga kita doakan syukuran wisuda ya Azizah SPD SI ya SPSI binti Abu Bakar Yusuf. Semoga diberikan kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Amin amin. La radina bil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qafadil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi thumma ila wahyi sahibi tariqati wa ahli silsilati wa ila wahyi walidina wa jadadina wa jaddatina wa ila arwah masyayikhina wa ila arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila ruhi Hajjah Halimah Ya'zani binti Ibrahim Rashid لهم أجمعين الفاتحة واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
من عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا ولمشايخنا ولقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلونه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللناه حدية بلغة ورحمة منك نازلة نقدمها ونودها إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روحي خصوصا إلى أرواح أبو بكر يوسف بن محمد يوسف ثم إلى روحي حجة حليمة بنت محمد يوسف ثم إلى روحي ثني بنت إبراهيم ثم إلى روحي رشيد بن هجر ثم إلى روحي جوهري بنت رشيد وأنت أعرف بهم وبأسمائهم وأصولهم وفروعهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذه أختنا عزيزة بنت أبو بكر يوسف سلاما وبركة ونعمة ورزقا واسعا بحق سورة الإخلاص وسورة الفاتحة إنك على كل شيء قدير. ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah dan disampaikan apa yang kita baca kepada almarhum dan almarhumah. Dan mungkin hanya inilah dapat saya sampaikan. Tidak kurang, mohon dikurbanyak maaf. Saya akhiri dan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.